Kajian tentang tafsir surat Az-Zumar. Mungkin lah nampak ke ayat ke-8. Surat Az-Zumar ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان, apabila manusia idza massal insana dhurrun, apabila manusia ekenengi bahaya, mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, da'a rabbahu, maka mereka berdoa atau meminta pertolongan kepada Tuhannya. Muniban ilaihi, dia bertaubat kepadanya. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu. Namun kemudian jika mereka sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lupa apa yang mereka doakan sebelumnya. Sebelumnya mereka berdoa kepada Allah minta pertolongan, namun kemudian akhirnya setelah mendapatkan nikmat mereka lupa dengan doa mereka. Wa ja'ala lillahi andadan, mereka menjadikan syirik, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, liyudilla an sabili, agar mereka itu bisa menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setelah menceritakan ayat-ayat sebelumnya tentang kondisinya orang-orang musyrik di Mekah, orang yang nyembah patung dan sebagainya. Kemudian Allah pun menjelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di saat menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Maka idinto Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-8 untuk Allah menjelaskan tentang kondisinya orang-orang kafir tak andik prinsip. Orang kafir tak andik prinsip. Wa idza masal insana dhurrun, jika manusia itu mendapatkan bahaya. Manusia itu maksudnya adalah orang kafir. Orang kafir. Beda sing ngoca itu adalah maksudnya Utbah dan sebagainya dan orang-orang kafir Mekah pada zaman dulu. Orang kafir itu mereka mendapatkan bahaya atau musibah atau cobaan dalam hidupnya, sakit atau mungkin musibah napi pun, bahkan kondisi musibah sakaratul maut atau musibah napi pun alami dalam hidupnya, mereka tobat ke Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kondisi orang-orang kafir zaman dulu, orang musyrik entah benih berarti tak bertaja ke Allah. Mereka bertaja ke Allah. Sekian mereka menyekutukan Allah. Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah patung. Entahlah orang-orang musyrik. Okay. Maka ketika mereka mendapatkan musibah, atwa ke Allah, ya Allah, selamatkan boleh dari bahaya ento tuana orang-orang kafir. Okay. Jadi orang kafir ento meskipun tak nyembah Allah, meskipun menyekutukan Allah, tapi ketika mendapatkan musibah lah tak andik pertolongan lain, akhirnya mereka atuakan ke Allah. Okay. Karena sebenarnya orang-orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, orang yang nyembah patung, itu nyembah patung benih karena yakin. Menitanya akan ke mereka, kinto kenapa ya mak nyembah patung? Nabi jawaban orang-orang kafir, bulan nyembah patung karena untuk warisan nenek moyang. Orang tua bula zaman setulu, dari zaman setulu nyembah patung, maka bula mungkin norok-norok.
Tetapi mereka nyembah patung bukan karena keyakinan, bukan karena yakin cek patung itu adalah Tuhan sebisa menyelamatkan dunia akhirat entan. Tapi karena itu adalah mewariskan budayana nenek moyang untuk orang-orang kafir zaman situlu. Sehingga menanyakan tak ada alasan lain. Kita nyembah patungan apa? Sobung alasannya. Alasannya hanya karena itu adalah warisan nenek moyang. Apakah patung itu bisa menyelamatkan kinto? Entan. Mereka oneng cek patung itu adalah barang benda mati, saya tak bisa apandir, tak bisa agera, tak bisa alakon apa baik saya bermanfaat maupun saya mudarat. Tapi karena itu adalah warisan nenek moyang, maka tetap dilakukan oleh orang kafir. Namun ketika mereka mendapatkan musibah, akhirnya mereka balik ke Allah, nyata pertolongan ke Allah. Ya Allah, selamatkan bola dari musibah entahlah kondisinya orang kafir. Ketika mereka bertaubat, nyata ke Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian akhirnya begitu mereka selamat, orang saya sakit kemudian beras boleh, orang saya dalam bahaya diselamatkan dalam kondisi bahaya, karena bagaimanapun orang beritunya itu kan banyak musibahnya. Musibah itunya itu banyak. Musibah apa? Kecelakaan bagian apa? Banyak. Bisa jadi musibah dengan kondisi fisik, bisa jadi musibah karena sakit, bisa jadi musibah karena atau orang jahat, bisa jadi musibah odina tak tenang bodi itunya dan sebagainya, entahlah musibah. Akhirnya ketika mendapatkan kesulitan itu mereka berdoa kepada Allah. Dan setelah mereka itu bebas dari kesulitan, keluar dari kesulitan, mereka yang sakit menjadi sembuh, mereka yang kesulitan sudah selesai, sudah lolos, sudah tidak mendapatkan kesulitan, maka mereka sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nasya makana yad'u ilaih. Mereka itu kalau pai sembari mereka la atufat ke Allah, nyato pertolongan ke Allah. Mungkin kalau pai katuana sembari nasya makana yad'u ilaihi min qablu, mereka lupa dengan apa yang mereka doakan sebelumnya. Wa ja'ala lillahi andadan, akhirnya mereka akan kelompok-kelompok dan mengikuti orang-orang saya tak pendir, mengikuti orang-orang saya jalannya sesat, mengikuti orang-orang yang menyesatkan. Napa tujuannya? Liudilla an sabili, supaya bisa menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian bertaubat ke Allah ketika sakit, ya Allah, menbula baras bula marajina ke masjid. Ya Allah, menbula baras bula marajina asen teka, marajina ibadah. Begitulah baras ke Allah Subhanahu wa taala, ternyata tak elakoni kian cincina. Untuk contohnya orang di zaman mungkin. Atau misalkan orang kondisi dalam bahaya, alajar misalkan naik parau, naik sampan, ternyata tengah tase parauna ekening ombak dan abali. Sobung orang sebisa nolong karena boleh tase, tak ikau ningi orang. Bela-belaan katirian boleh tase, taruhanna nyawa. Pokoknya taglem sakobi mati orang itu. Akhirnya nape atua, ya Allah selamatkan bula, ya Allah selamatkan bula, ya Allah. Menbula selamat insyaallah bula marajina ngaci, menbula selamat insyaallah bula marajina asam pojang. Akhirnya Allah mengirim bantuan. Begitu diselamatkan oleh Allah, selamat lah napak katarak boleh kalau pai katuana. Entahlah kondisinya minusa atau orang-orang kafir setan di prinsip la acanci tapi cancina tak elakoni. Entah pada kalau orang kondisi zaman setulu, orang zaman setulu mentok ketika dalam kondisi bahaya atuana ke Allah. Tapi kalau dalam kondisi tenang mereka kalau pai oleh ke Allah Subhanahu wa taala. Biasa orang ketika ki sosa, ketika ki miskin kadang-kadang rajin ibadah. Tapi kemudian ketika beri racike epa kempang, akhirnya kalau pai ibadahna ke Allah Subhanahu wa taala. Entahlah saya terjadi ka saya mana Qarun.
Qarun tu orang serajin ibadah zaman situ dulu. Atua ke Allah, ya Allah bulan tu orang miskin. Bula ere ngote si fulan asen teka ke masjid. Bula ere ngote si fulan asen teka ke anak yatim. Bula ere ngote si fulan maka keluar zakat sekian puluh juta dan sebagainya. Atua ke Allah Subhanahu wa taala. Bula terro andi akian ya Allah. Entah tuana. Tapi kemudian akhirnya ibri ke Allah. Ibri imbi ngarabat embi dan kemudian embi nanto berkembang biak sampai banyak ratusan bi. Sampai akhirnya jadi orang sekaya raya, orang paling kaya di kampungna. Tapi ketika sudah menjadi orang kaya raya, akhirnya kalau pai ke cincina, tak gelem maka luar zakat, tak gelem siasin tekaa, membeda orang datang nyato bantuan, nape jawabannya kinto mak nyaman ento adalah hasil keringat nabula menteruan dia kinto usaha, ciknya minta boy, ento jawabannya. Akhirnya nape saya terjadi karena tak menunaikan janjinya. Tak gelem ke Allah Subhanahu wa taala. Qarun kalau ben harta nasi sekian banyak, istana nasi begitu megah, tak gelem ke Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam tanah. Makanya sampai mungkin membeda orang nemu harta dalam tanah, sebut kalau ben harta Qarun. Karena hartana Qarun itu setelu tak gelem ke Allah Subhanahu wa taala, tanah untuk ibelah dua, kemudian Qarun kalau ben hartana kapi masuk ke dalam tanah, tak temu kana pe buruna. Kemudian nabe komentarna Allah Subhanahu wa taala, cana Allah, qul katakan kabola wahai Muhammad ke orang-orang kafir kinto, saya la acenci atau beta kemudian begitu mendapatkan nikmat akhirnya kalau pai boleh. Kabola ke orang-orang kinto saya la acenci saya tak menepati janjinya, tamatta bi kufrika qalilan. Kinto silahkan bersenang-senang dengan kekafiranmu sehingga sakobi. Artinya silahkan kinto bersenang-senang dengan kekafirannya. Salam bana ki odik boditunya, karena orang odik boditunya tak kira lambo. Odik boditunya nya sekian tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 dan sebagainya, jarang selebih dari 100. Nya sakecil. Bahkan orang odik boditunya bisa dikatakannya 60 tahun. Karena mula umurna la lebat 60 tahun, ento nikmatna la banyak cabut ke Allah Subhanahu wa taala. Tenagana la abi la tak kelar. Rasana colokna langa abi, kikina la abi, sehingga meskipun andi harta banyak melea kakanan si paling larang sekalipun kadang-kadang tak kelar. Bune tak kelar si melea, tak kelar si matengah. Anape lah harus ngate-ngate sebab lah rentan kalaban penyakit. Ento nikmatna la mulai cabut ke Allah Subhanahu wa taala. Usia 60 ke atas lah mulai cabut setong sehingga meskipun nikmatna banyak ento pun tak bermanfaat bagi orang ento. Maka idintelah nape gunana sombong atau tak menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cana Allah kul tamatta' bi kufrika qalilan. Kabola wahai Muhammad ka orang kinto, silahkan kita bersenang-senang bodi dunia karena odik bodi dunia nya sakecil. Nanti malah kita sobung umur elangkapi nikmatna hartana tak kira kiba mati. Tak kira kiba mati. Bahkan ketika bodi dunia pun hartana kita tak kira bisa nikmati kapi. Kita andi harta sekian banyak belum tentu kapi bisa dinikmati. Sebagian tak bisa dinikmati. Kolam pina sebegitu banyak tak mungkin yang kujakapi. Hartana sebegitu banyak tak mungkin yang kujakapi. Karena siangku itu hanya terbatas. Entahlah orang odik beditunya. Makanya can Allah mengkinta memang mento sikapna. Kita andik prinsip sejelas lah tak menepati janji. Silahkan bersenang-senang beditunya. Kaingai innaka min ashabin nar. Sadar kaingai bahwa kinto nanti mula sabuk umur mula sampai akhirat, di akhirat innaka min ashabin nar. Kinto adalah teti orang penghuni neraka. Untuk orang-orang seawalnya susah, kemudian atua ke Allah, kemudian kempang ke Allah, setelah kempang akhirnya tak menepati janjina. Nanti bisa terjadi kabula ben kita satajana sentan afai.
Ketika kita susah, ya Allah, bula untuk orang susah, orang tak andi. Beri akan bula harta sekian pula kak. Terus bula asin tekaa, terus bula makaluar zakat, terus bula dan sebagainya. Beri ke Allah Subhanahu wa taala, ternyata tak apa keluarkan zakatna. Sakit misalkan orang itu sakit latak kelar jaga sama sekali itu, ya Allah beri akan bula kesehatan. Angka akan penyakitna bula ya Allah, karena bula ere ngote orang ke masjid ngaji, bula ere ngote orang ke masjid asam pojeng terus ke masjid takian. Begitu beras kalau pai katuana, akhirnya pun tak datang ke masjid kian. Untuk orang yang mana latak napenya mana tak melaksanakan, tak menunaikan cincina ke Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang mentolak karena Allah kul tamatta bi kufrika qalilan. Silakan kita senang-senang beritunya seumurnya sakeci, karena innaka min ashabin nar, kita adalah nanti di akhirat akan masuk ke neraka. Itulah orang-orang kafir. Ayat berikutnya ayat ke-9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata yarju rahmata rabbih. Apakah orang-orang huwa qanitun, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ana al-laili sajidan, sepanjang malam mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qa'iman, dan beribadah, bangun mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdharul akhirah, mereka takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Untuk mensenengkela ceritanya ayat ke-8 adalah Allah menceritakan orang-orang kafir saya tak andik prinsip. Saya awalnya atua ngocak mula beras tero ngalakuan anak ibadah, ternyata tak elakoni. Untuk orang saya tak andik prinsip. Lain kalaban orang mukmin saya andik prinsip. Orang mukmin mula ngocak, ya Allah bula tero beri akan kekuatan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah beri akan bola kekuatan untuk berzikir, beri akan bola kekuatan untuk beribadah, beri akan bola kekuatan untuk bisa baca Quran. Setelah diberi kekuatan ke Allah pun untuk elakoni. Itulah orang mukmin. Sementara orang kafir tak kelem sing ngalakonana. Amman huwa qanitun, mungkin sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang mukmin. Adapun orang-orang qanitun, orang-orang setaat. Qanitun itu bermacam-macam tafsirannya. Beda saya mengatakan qanitun itu adalah orang saya asam pojang ben maca Quran salambok-lambokna. Karena asam pojang maca Quran salambok-lambokna, bahkan entah beda saya mengatakan entahlah saya turun ke ayat entah turun ke Sayyidina Uthman bin Affan. Anapa karena Sayyidina Uthman bin Affan menasam pojang malam sakale asam pojang 2 rakaat Quran hatam. Sakale asam pojang rakaat pertama untuk sapar Quran saya baca. Rakaat kedua sapar Quran saya baca. Anapa sakale asam pojang langsung hatam. Menedinto bola alhamdulillah macam meskipunnya sakobi langutiakan. Kita tak bisa beribadah pada sahabat, tapi minimal noroe sakobi gaya sahabat. Karena sahabat memang orang-orang susah untuk eteroe. Mereka punya keyakinan yang begitu tinggi. Para sahabat untuk imannya begitu tinggi, tak pada nabula, sehingga malas-malasan. Sahabat mula kadung asam pojang, entah tak kelem siambua. Entahlah cerita Uthman bin Affan. Asam pojang sekali asam pojang langsung hatam Quran. Karena apa? Lagi-lagi orang asam pojang itu ulama berbeda pendapat. Yang paling afdal dalam gerakan asam pojang berdasar mengatakan adalah ketika sujud. Ketika sujud, karena sujud itu adalah puncak penghinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puncak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda juga saya mengatakan bahwa gerakan salat yang paling afdal itu adalah ketika baca Quran. Ketika baca Quran, karena Quran itu adalah bacaan yang paling mulia. Maka orang yang sempojeng untuk ketika baca Quran entahlah dinto datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat
maca ketika asam pojeng maca Quran. Maca Quran sakale asam pojeng langsung hatam Quranna. Langsung hatam untuk ibadahna sahabat. Amman huwa qanitun. Jadi qanitun itu boleh sengoca orang asam pojeng malam sepanjang malam sampai maca menghatamkan Quran. Boleh juga saya mengatakan itu adalah muti'un, orang yang taat ke Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa ada kapi? Orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang taat beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, ana al-laili sajidan wa qa'iman, sepanjang malam mereka itu sujud dan salat. Okay. Man orang-orang saleh, para sahabat zaman setulu, okay. Siangna puasa, malam untuk dihidupkan kalaban ibadah. Jadi tidungna siang. Malam-malam begitu malam masuk maghrib, masuk isya tol ibadah terus sampai subuh. Tak ambu-ambu sa asam pojeng terus. Mari subuh puru tidung. Siangna asok puasa, malamna ibadah. Ana al-laili sajidan wa qa'iman, sepanjang malam mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud untuk artinya asam pojeng. Benarnya masalah sujud fai, tapi itu adalah sempojang. Wa qa'iman, dan berdiri, sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri, itu artinya sempojang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yahdharul akhirah, mereka takut kepada akhirat. Wa yarju rahmat rabbi, dan mereka mengharapkan rahmat Tuhannya. Itu adalah kondisi orang-orang mukmin. Orang mukmin taat ke Allah Subhanahu wa taala, siang nak puasa, malam untuk kalaban ibadah, asam pojeng sepanjang malam. Ya hadarul akhirah, anape karena mereka ento takut ke akhirat. Seika takut ento berma nanti kondisina mula pada akhirat. Karena menosa ento ki makhluk selemah. Lemah dalam kondisi nape, dalam hal nape, lemah dalam segala hal. Lemah tak bisa melawan hawa nafsu. Orang mula tak bisa ngelawan nafsuna, maka akhirnya orang itu lemah dan akhirnya terjerumus kepada maksiat. Makanya kita dianjurkan untuk berpuasa. Karena nape puasa itu setong cara untuk melemahkan nafsu. Karena senjata setan paling ampuh untuk menggoda manusia itu hanya melalui nafsu dan syahwat. Pada kalau mencari tanah bersisah, cari tanah bersisah dalam dalam Sahih Bukhari untuk bersisah. Beda setong ulama besar yang mana bersisah untuk orang serajin ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tak kelum ambu ibadah terus beda masjid. Tak mulai sakacik abali pole, mulai sakanya paling atar abali pole. Akhirnya setan ento terong aku dah. Karena setan sebisa ngapolai orang ento. Bada setan datang kasan ngocak nape ibadah kian asam pojeng kian datang kabar susah ngetok labengna ngocak assalamualaikum tak parduli kabar susah. Ki terus ibadah asam pojeng tak ambu-ambu. Sampai akhirnya setan itu asam pojeng tak ambu-ambu kian. Ketika bersusah masuk ke masjid, kota setan beda orang lah asam pojeng di sana. Sampai akhirnya bersusah itu mari asam pojeng, ternyata orang itu kita mari, kita terus asam pojeng. Mulai bersusah balik ke masjid orang itu kita asam pojeng, tak ambu-ambu. Cik nyamana setan. Setan itu kan tak andik nafsu pada nabula, tak arah salepang. Setan tak arah salepang, tak pada manusia. Manusia asam pojeng mula lepang harus istirahat. Kadang-kadang mula lapar harus atar. Itulah manusia. Tapi kemudian setan tak arah samanto. Maka asam pojeng terus tak ambu-ambu. Sampai akhirnya bersisa ento ere. Mak bodoh orang asam pojeng tak ambu-ambu mak kelar cakna. Mari mento itu tote. Ditanyakan kinto senten bula si fulan bin fulan. Intinya adalah kita mak kelar ibadah salambok-lambok namen tu. Tak lepang-lepang, tak ambu-ambu dari mbari asam pojeng terus tak ambu-ambu. Sementara bula lah sana pekale mulai kabung kuater, kemudian mandi, kemudian istirahat dan sebagainya. Kita tak ambu-ambu. Angki.
Jana bulan ento memang mungkin rajin ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kuncenanya setong karena bulan setulu orang serajin maksiat. Bulan setulu ento orang mursal. Rajin maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Ki pokokna ngalakoni maksiat besar. Mabuk ki berzina ngecok ento lakoni kapi ka bulan. Maka mungkin bulan atopot ke Allah Subhanahu wa taala. Karena nape bula lamare ngalakoni maksiat seraja akhirnya bula mungkin atopot ke Allah Subhanahu wa taala. Namun kinto terok kelara pada nabula nate norok bula mungkin. Kanape edisan bada barung nate norok bula. Akhirnya engku norok tojuk bada barung beri ila khamar. Cana bersusah entan bula tak nginum khamar, ento haram. Cana setan mungkin to terok bisa asam pojang pada nabula enom ento. Mun kita bisa nginam insyaallah kita bisa asam pojang pada nabula kelar karena napa kita atopot ke Allah Subhanahu wa taala. Ibadah orang si atopot kalau ben seta atopot ento lain. Mun atopot lebih semangat untuk ibadah. Akhirnya napa karena erayu bersisa ento saya merupakan orang abid rajin ibadah pun akhirnya tanoro karena tero ibadah akian tero rajin akian enomlah arak ento khamar enom. Begitulah enom abi sagelas tambahi pole abi sagelas dan sebagainya sampai akhirnya bersisa ento mabuk. Langalakoni setong maksiat besar mabuk nginum khamar. Begitu mabuk akhirnya idisan bada penjaga barungna orang babini. Karena orang babini penjaga barungna katon cek begitu nyaman orang mabuk mote orang babini ratin. Akhirnya apa sih terjadi penjaga barungna perkosa. Kabar susah itu. Nyaman orang mabuk, kondisi mabuk. Begitu perkosa, lamar perkosa sadar. Ya Allah, bulan tong ngalakoni maksiat. Akhirnya cana setan kinto laikon ini orang banyak. Ningkelak banyak orang ngote kinto perkona merkosa orang bebininto. Mungkin to terus salameta maka mungkin hilangkan jejakna. Napi carana pate orang kinto. Orang babinin itu suruh patee, suruh punum diasingkan sehingga membuat orang datang sobung buktena. Akhirnya patela orang babini. Langalakoni maksiat tatelo. Pertama mabuk, si kedua berzina, si ketiga mati orang. 3 macam maksiat besar saya lakoni oleh bersisa gara-gara setan ento. Nantolah senjata setan. Maka setan satu-satunya senjata si bisa masuk ke manusia adalah dengan cara melalui nafsu. Yang melalui nafsu nafsu. Maka idintolah kita dianjurkan puasa supaya puasa ento bisa melemahkan nafsu, melemahkan syahwat. Maka al-siyamu junnah, puasa ento bisa menjadi taming, bisa menjadi penghalang orang untuk melakukan maksiat. Kembali pula ke ayat seningkila adalah amman huwa qanitun ana al-laili sayyidan wa qa'iman. Setiap malam sepanjang malam mereka sujud bersembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah ya hadarul akhirah. Mereka takut ke akhirat. Takut saya menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Anape ki arasa banyak dosana, arasa ki kurang banyak ibadahna dan sebagainya. Kemudian yarju rahmatullah, yarju rahmat rabbi. Mereka mengharap rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bulan to menosa selemah, tak mampu ibadah sekian banyak, maka satu-satunya cara adalah hanya mengharapkan rahmat Allah. Bula sebagai manusia, ibadahna nya sekian, asam pojang palingnya 5 menit dalam 24 jam seangkui asam pojang ibadah itu nya sekian menit. Bahkan asam pojang tak sampai sajam menit etong kapi kalkulasi sehari semalam. Artinya apa nyaan bekto si kosong yang kuisi lain. Apakah ibadah sesakobi ento pantas untuk masuk ke surga? Belum tentu. Makanya dalam syairna Abu Nawas ilahi lastulil firdaus ya ahla, ya Allah bulan ento tak pantas menjadi ahli surga. Anape? Karena ibadah na bulan yang sakobi. Maka satu-satunya jalan sebisa menghantarkan manusia ento untuk masuk surga adalah hanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah entahlah si bisa menghantarkan manusia atau umat Islam masuk ke surga. Menibadahnya sanape. Asam pojeng kadang-kadang pun tak hosok kian
ibadat tak khusyuk, asen teka zakat kadang-kadang tak ikhlas dan sebagainya, maka sombong pahalana. Maka satu-satunya cara adalah yarjuna rahmatullah, kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya dosa-dosa bula esapora ka Allah ban ibadana bula itarima ka Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang nya mana orang ibadah belum tentu itarima ka Allah Subhanahu wa taala. Anape karena saya tarima ka Allah Subhanahu wa taala itu adalah nya khusyuk. Asam pojang mulai at-takbir sampai asalam paling-paling khusyuk engak ke Allah ketika takbir ke engak. Mari takbir lah kalau pai kuli-kuli imam lah asalam. Nya sanape menit, nya sanape detik kadang engak mari mutola kalau pai boleh. Maka Allah pun nya narima satu syaratna adalah sempojengna sah, si kedua sempojengna khusyuk. Maka antolah sempojeng seitarima ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Artinya tak pada. Orang pintar kalaupun orang yang tak pintar entah tak pada. Makanya kita dianjurkan untuk menuntut ilmu supaya nape menjadi orang si berilmu. Karena orang si berilmu, orang pintar lain kalaupun orang loda. Dalam segala hal ilmu nape apa? Itu si pertama ilmu secara umum. Orang si pintar kalaupun si tak pintar lain. Orang akerja misalkan kerja bangunan, orang sih memanglah ahli lah pintar dalam bangunan, maka kerjanya lebih cepat, hasilnya lebih bagus dibandingkan orang yang tak oning sama sekali, kerjanya asal-asalan. Atau misalkan akepun atani, orang yang berpengalaman lah pintar dalam pertanian, maka akan lebih menghasilkan daripada orang yang tak oning sama sekali, tak oning ilmu na bertani, karena sekapina itu membutuhkan ilmu, bertani butuh ilmu. Kerja bangunan puto ilmu, atarna ngarabote sape, ngarabote mbik, ngarabote ajem pun puto ilmu. Kerjaan apa itu membutuhkan ilmu. Maka sakapina orang si pintar si oning ilmuna ento lain kalaupun orang si tak oning ilmuna ento secara umum. Secara khusus makna ayat itu adalah orang si oning ilmu kemudian ilmuna ento bisa menghantarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa? Tak hanya ilmu agama, bisa menjadi ilmu umum. Orang kadang-kadang belajar kedokteran, akhirnya menjadikan orang itu semakin beriman kepada Allah. Karena ternyata Allah itu maha kuasa. Setelah melihat tubuhna manusia itu, makanya dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan? Onta makhluk sebisa binatang sebisa ajalan padang pasir, bahkan tak minum selama beberapa hari itu kelar onta. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka idintolah ilmu saya maksud adalah ilmu saya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang belajar agama tapi akhirnya orang itu beni tambah semak ke Allah, justru tambah jauh. Orang belajar fikih, belajar kitab, maca kitabna la pinter, tapi justru ibadahna semakin kurang. Artinya orang itu man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang si atamba ilmuna tapi hidayatna kepada Allah tak atamba, maka orang itu berarti semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, idintolah anjuran bagi Allah supaya kita antum mencari ilmu, menuntut ilmu. Ilmu apa terutama ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, kemudian ayat itu sebagai dalil orang saya dianjurkan untuk mencari ilmu. Tapi kemudian ayat itu karena ongkunna beda edinto, setelah Allah menceritakan tentang orang-orang se kafir, se tak taat, kalaupun orang muslim se taat, maka artinya bahwa orang se taat ke Allah kalaupun se tak taat itu lain, tak pada. Orang se taat ke Allah se rajin ibadah, se rajin ibadah samalam penting, rajin puasa, itu kita kalaupun orang kafir ningkila se sakan ibadah ketika dalam musibah. Ketika alim musibah rajin ibadah, tapi mulak mari musibahna pun ibadahna marikian. Ketika orang itu dalam kondisi jatuh miskin,
rajin ke masjid, rajin adzikir, rajin maca Quran. Ketika epak cempur pole ke Allah Subhanahu wa taala, rezekina epa naik pole, kalau pai pole. Kalau pai pole saya ibadah ke Allah Subhanahu wa taala tak sempat pole saya datang ke masjid dan sebagainya. Ento tentunya berbeda. Ento maksud ayat ento bahwa orang saya pintar kalau ben saya tak pintar lain. Orang saya rajin ibadah kalau ben saya tak rajin ibadah ento lain. Orang saya taat ke Allah kalau ben saya tak taat ke Allah ento lain. Orang seatena selalu berzikir kepada Allah, kalau orang seatena selalu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, untuk cukan lain. Anape? Karena innama yatadzakkaru ulul albab. Saya sadar masalah ento adalah hanya ulul albab, orang-orang si cerdas, orang-orang si andi akal, orang-orang si pintar. Saya oning bahwa etunya orang manusia ento odina hanya sementara. Orang odik beditunyanya sementara ia akhirat untuk odikna selamana. Mun orang sadar mento maka tak mungkin mengutamakan odik beditunya, pasti mengutamakan akhirat. Karena entahlah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang sadar, maka la yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Orang yang pintar kalau bang tak pintar beda. Orang yang bisa membedakan enape saya diridhoi oleh Allah, kalau benar saya dibenci oleh Allah, untuk beda. Maka orang saya sadar terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala, oning faham terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu terus mengikuti syariat Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah. Meskipun orang itu kadang-kadang oning syariat, banyak orang oning ka hukum, tapi kemudian orang itu melanggar hukum. Pentar masalah kitab, oneng cek sempojang ento wajib, oneng cek puasa wajib, justru tak ngalakoni sempojang, tak ngalakoni puasa. Ento nyamana sakenya puru oleh ilmu na napak ka otak, kita napak ka ati. Kita napak ka ati. Karena otak ento sakenya mikir bener salah. Bener salah narema ken tentu otak. Tapi kemudian senyamana rasa syukur kepada Allah, rasa takut ke Allah, rasa taat ke Allah, itu adalah beda ati. Maka ilmu nak purun apa otak kita turun ke ati. Kadang-kadang beda orang ilmu nanya sakobi, tak begitu pintar. Ilmu na sakanya oleh na ngaci kopeng mentong, ngaci beda masjid, ngaci beda langkar, norok pengacian. Tapi kemudian orang itu ilmu seekandi itu langsung diamalkan. Rajin asam pojang, rajin maca Quran, rajin berzikir, rajin ibadah, justru entahlah orang yang lebih baik. Ilmu nanya sakobi, tapi amalnya sebanyak. Makanya innama yatadzakkaru ulul albab, orang itu sadar ilmu sakobi, tapi langsung diamalkan. Entah lebih baik daripada orang yang kela banyak ilmuna, tapi kemudian tak diamalkan sama sekali. Entah dalam segala hal. Makanya kadang-kadang orang yang hukum, misalkan negara dalam masalah politik, oning cek masalah korupsi ento dilarang, kita tetap ngalakoni. Apakah orang koruptor ento tak oning cek korupsi dilarang? Oning. Sakinan nafsona selebih teroe. Montojukan orang siapa maksiat ke Allah Subhanahu wa taala, oning cek ento maksiat. Tapi karena nafsu seterong ngalakonan maka ento pun elakoni. Makanya dalam Quran disebutkan ara'aita man ittaba'a ilahahu hawahu. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Artinya nuru'i pangataruna nafsu, tak nuru'i akal. Minusa untuk beri akal, tapi juga beri nafsu. Akal untuk membandingkan mana, akal untuk membedakan mana si benar, mana si salah. Tapi nafsu itu sakanya tero, entahlah nafsu. Maka keinginan nafsu entahlah harus ibarengi kalaban kesehatan akal. Menafsu tak itoro kalaban kesehatan akal, maka sibada sakapina elakoni. Tetina nyanor nafsu tetina pada ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama seperti binatang. Pada kalaban binatang, hewan, cetaan di akal, nyanor nafsu. Maka manusia menjadi makhluk semulja gara-gara akal. Gara-gara andi akal. Gara-gara andi nafsu manusia bisa berkembang. Terus nyari ilmu, terus belajar, terus usaha, itu karena nafsu. Tapi kemudian akal
Entah saya membedakan, entah saya harus dipelajari saya positif, entah saya gagal, entah saya benar, entah saya salah, entahlah akal. Maka manusia menjadi makhluk yang mulia ketika mengikuti akal, mengikuti arahan akal, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagai khalifah, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna pada itunya. Karena sana menit. 3 menit. Karena 3 menit. Okey. Bude pertanyaan kenten mensobung kita langsung tutup poin karena 3 menit lagi. Sabung ki. Nah para hadirin satu jana si muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kare 3 menit lagi. Kesimpulannya adalah dalam 2 ayat saya baca pada hari mungkin bahwa pada orang kafir saya hanya cenci-cenci ke Allah Subhanahu wa taala di saat susah taat kepada Allah, ibadat Allah, tapi mula senang kalau pai oleh ke Allah. Entahlah orang saya tak sadar diri. Nyamana tak ada prinsip. Sementara ayat berikutnya orang mukmin terus beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, yarjuna rahmatullah, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terus beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantermuka bula kita satu jana kapi kabai orang-orang serajin ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terus takut ke akhirat, takut untuk masuk ke neraka dan terus masuk surga. Ben mantermuka bula kita satajana kapi beri kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin satajana sing muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan cukup sama tasawuf sekarang lebihnya yang sakura saraja-rajana ihdinas siratal mustaqim. Nata akhiri kalaban maca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.